Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terbebas dari berbagai macam penyakit berbahaya, khususnya penyakit COVID-19. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Sebelum kita kupas materi pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Syukur alhamdulillah. Marilah kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesempatan ya, masih diberikan kesehatan ya, sehingga masih bisa bertemu secara daring pada pertemuan kali ini. Oke, jadi berdasarkan informasi yang sudah di-share oleh wali kelas kalian ya, termasuk Bapak juga udah menginformasikan kepada kalian ya, khususnya di kelas 7A, kenapa kalian harus daring kembali ya, karena ada beberapa hal ya, kendala atau musibah yang harus dihadapi sekolah kita ya. Jadi kalian untuk sementara waktu di rumah dulu ya, di rumah dulu sampai ya hal-hal yang ada di sekolah diselesaikan dengan secepatnya ya. Oke, terus yang berikutnya ya, ini berhubungan dengan tugas-tugas ya, dengan tugas-tugas kalian. Kemarin di grup mata pelajaran Bahasa Indonesia Bapak sudah ya kirim ya, Bapak udah kirim ulang ya, share kembali kepada kalian ya. Ini berhubungan dengan tugas-tugas harian ya. Tugas-tugas harian termasuk ulangan. Ya, tugas-tugas harian termasuk ulangan. Jadi tugas kita sudah ada 14 kali ya pertemuan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. Di video yang terakhir itu ada 14 kali pertemuan ya, tugas-tugas. Jadi apa namanya, karena Bapak lihat di sini masih ada beberapa orang ya yang apa namanya, yang tidak mengerjakan tugas sama sekali. Ini khususnya di kelas 7A, tolong didengarkan nah, kelas 7A ya. Ini yang tugasnya lumayan banyak ya, belum dikerjakan ya, seperti Lingga, Empari, Raisa ya, Marsha Dwi Arbianti ya. Jadi sesuai dengan postingan yang Bapak sudah share di grup mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa lihat di sana anak ya. Jadi tugasnya apa ya? Tugasnya itu pun video-videonya sudah Bapak kirim ke grup mata pelajaran Bahasa Indonesia, sesuaikan dengan tugas-tugas yang belum kalian kerjakan ya. Jadi sesuaikan juga dengan tanggal dan pertemuan keberapa sehingga pembukuannya jelas. Terus termasuk juga ulangan ya. Di kelas 7A ada berapa orang yang belum ulangan. Yang pertama itu di sini saya lihat Dwi Anika, Joni, Lingga, Empari, Raisa, Marsha ya. Terus yang berikutnya ini siapa ya? Suci Amelia itu belum remedial ya. Suci Amelia belum remedial. Tolong ditulis ulang kembali. Setelah itu serahkan ke Bapak ya, serahkan Bapak. Nah, oke, terus yang berikutnya kelas 7B. Di kelas 7B tugas-tugas ya, masih banyak juga yang belum mengerjakan. Salah satu contohnya ada di sini Amelia Ramadhani, termasuk yang lain ya. Ada satu pun tidak ada dikerjakan, mulai dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan terakhir ya. Jadi Bapak tidak tahu nih ya, ini teman kalian ini masih sekolah atau tidak ya. Termasuk Olivia, Nabila Clarin, Maharani, Hagnif, Daniel Edikson,
Aziz, Amelia, dan seterusnya ya, termasuk ini Sylvia Novita ya. Ini termasuk Sylvia Novita ya. Ini tugas-tugas pertemuan semester kedua, bukan semester pertama ya. Semester pertama nggak ada lagi, habis ya. Terus untuk ulangan ya, ulangan yang belum ini dengarkan ya, kelas 7B. Yang pertama itu Amelia ya, Aziz ya, Chelsea, Febrian Benyamin, Hanif, Maharani Anggraini, Olivia, Rendra, Sylvia Novita, terus Yurin. Terus bagi kalian yang sudah ulangan terus gagal kemarin, yang pertama itu ada Daniel Edikson nilainya 50, Delvia 60. Jadi bagi kalian yang nilainya di bawah 70, silakan ditulis kembali soal ulangan pertama ya. Setelah itu isi jawabannya yang benar, serahkan ke Bapak ya. Jadi ini ulangan ini mulai dari kelas 7A, B, C, dan D. Yang belum termasuk yang gagal ya, tetap kalian kumpul ya, kumpul. Saya berikan waktu kalian sampai hari Kamis ya, sampai hari Kamis pukul 12. Jadi sama dengan video praktek ya, sama dengan video praktek ya. Jadi ini harus segera, nah harus secepatnya ya. Ini yang khusus ulangan. Oke, terus yang berikutnya kelas 7C. Untuk tugas-tugas harian ya, ini yang sama sekali tidak ada. Aurel, Dustin, Edison, Nayara ya, Selina ya, Sakira Rahima ya. Sakira Rahima ini tugas yang banyak sekali yang belum ya. Tolong itu segera. Terus ulangan yang belum di kelas 7C, A. Erlan Abidal, Davin ya, Davin Revanders, Dustin, Edison, Fatwer Mutchersil, M. Laksmana, Marcel, Muhammad Satria, Nabila, Nayara, terus Selina. Terus yang berikutnya Yasmin ya, Yasmin ya. Terus yang nilainya ulangannya di bawah 70, kembali ya, remedialnya adalah menulis kembali ya ulangan yang kemarin. Jadi soalnya sesuaikan dengan ulangan yang kemarin, jawabannya kalian jawab yang benar. Setelah itu kalian serahkan ke Bapak sesuai dengan apa yang Pak sampaikan tadi. Oke, terus lanjut kelas 7D. Untuk kelas 7D itu seperti Aulia Zapitris, itu tugas yang masuk selama ini cuma satu ya. Grace Rosian itu satu pun tidak ada. Sabel Pandapotan satu pun tidak ada tugasnya. Sylvia Amanda itu juga tidak ada. Vini Agus Pianti Yusin tugasnya satu pun tidak ada. Zulham juga tidak ada. Terus untuk ulangan kelas 7D yang belum ya, Aulia Zapitris, Gilang Putra, Grace, terus Muhammad Zaki Asidik, Petrus Aldi Saputra, Sabel Pandapotan, Sylvia Amanda, dan Vini Agus Pianti Usin. Terus bagi kalian di kelas 7D yang nilainya kemarin di bawah 70, silakan ya, silakan mengulang kembali remedialnya, menulis jawaban yang benar. Jadi soalnya ditulis kembali ulang yang kemarin. Oke, jadi itulah daftar nama teman-teman kalian ya yang tidak tidak mengerjakan tugas-tugas harian mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ya, sesuai dengan apa yang sudah Bapak, lebih tepatnya kalian bisa melihat langsung ya di postingan yang sudah Bapak share di grup mata pelajaran bahasa
Indonesia. Oke, jadi selanjutnya nak ya. Kemarin itu sebenarnya ya, kalau tidak ada musibah yang kita hadapi oleh sekolah saat ini, ya mungkin kita akan mengambil nilai praktek di sekolah. Cuman karena ada hal ini dan butuh waktu ya, sehingga terpaksa kalian harus kirim video itu ya, segera ya kalian kirim ke grup saja. Nah, jadi video praktek itu kalian kirim ke grup foto ya. Paling lambat hari Kamis pukul 12. Hari Kamis pukul 12 itu semuanya sudah kalian share ke grup foto sehingga Bapak lebih mudah untuk mendata ya, sehingga Bapak lebih mudah untuk mendatanya. Oke, terus jangan lupa kalian menulis kelas ya, kalian kelas berapa ya, jangan sampai lupa ya. Untuk kalian yang belajar dengan Ibu Fatimah ya, untuk tugas praktek drama itu bercerita itu ya, silakan kalian langsung saja share ke Ibu Fatimah. Nah ya, Pak tadi lupa menyampaikan kepada kalian. Jadi silakan capri saja langsung ke nomor WA Bu Fatimah. Ya, silakan langsung saja ya ke nomor WA Bu Fatimah. Itu untuk tugas praktek ya, untuk tugas praktek. Oke, baiklah anak-anak semuanya ya, kita akan lanjutkan materi kita berikutnya. Kemarin kita sudah bahas puisi rakyat, kita udah juga bahas fabel ya. Jadi Bapak rasa apa yang sudah kita pelajari kemarin ya, kalian bisa menjawabnya dengan baik dan mengulang-ulang kembali pelajaran kalian. Untuk bab 3 ya, untuk bab berikutnya semester kedua ini kita akan bahas berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Kalian bisa membuka buku kalian, buku cetak kalian halaman 243 ya, buku cetak halaman 243 bab 7. Oke, sudah ya. Jadi kita mulai membacakan kompetensi dasar ya, 3.13 itu. Mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. 4.13 menyimpulkan isi kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. 3.14 menelaah unsur-unsur dan kebahasan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. 4.14 menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks kebahasaan dan isi. Jadi kompetensi dasarnya ada 4 di sini yang akan kita akan bahas. Oke, jadi berhubungan dengan surat dia. Surat, Bapak yakin sekali kalian sudah sangat kenal ya yang namanya surat ya. Ya. So ada surat pribadi, ada surat dinas. Jadi ada 2 jenis surat. Surat pribadi dan surat dinas. Jadi kedua surat ini nanti kita akan kupas ya sejelas-jelasnya sehingga kalian mengetahui ya perbedaan dan ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas. Oke, silakan kalian buka kembali buku kalian ya, halaman 244 ya, halaman 244 ya. Di buku kalian ini kalian bisa lihat ya, ada judul di atasnya Surat Cinta untuk Bunda. Memperingati Hari Ibu 22 Desember 2012, Sekretariat Forum Anak Nasional mengadakan lomba surat cinta untuk Bunda. Buat surat cinta kamu untuk Bunda, lalu berikan tepat di Hari Ibu, lalu kirim foto spesial kamu bersama Bunda. Ayo ungkapkan cintamu untuk Bunda. Banyak hadiah loh
Info lebih lanjut kunjungi website kami ya, www.phone.org.id. Batas waktu 24 Desember 2012. Ini ya apa yang kita baca tadi itu adalah brosur lomba ya. Brosur lomba menulis surat untuk ibu. Ya, Bapak yakin mungkin ada beberapa orang di antara kalian yang pernah mengikuti lomba menulis surat ya, lomba menulis surat kepada kedua orang tua. Ya. Apakah menulis surat kepada orang tua itu sama dengan menulis surat kepada kepada kepala dinas pendidikan Kota Jambi ya, apakah itu sama ya, yang berasal dari lembaga satu dengan lembaga yang lain, misalnya seperti Bapak ini seorang guru ya, terus menulis surat ya, menulis sebuah surat ya, mengikuti sebuah perlombaan, dan itu suratnya ditujukan kepada ya kepala dinas pendidikan. Apakah ada aturannya? Ya, tentunya ada ya Nak ya. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang surat pribadi. Ya, kita akan bahas surat pribadi. Oke, silakan kalian buka halaman buku kalian, halaman 246. Poin A, mengenal dan memahami surat. Mengenali ciri-ciri surat pribadi dan surat di dinas. Kita bisa mengetahui di sini ya, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis. Surat menyurat yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan atau resmi. Ya, itu namanya surat pribadi. Ya, contohnya seperti tadi ya, kalian ingin mengirim surat kepada saudara kalian ya yang ada di Bandung sedang menyelesaikan pendidikan misalnya, itu namanya kalian menulis surat pribadi, bukan lembaga ataupun itu kedinasan ya. Ya. Jadi itu namanya surat pribadi. Di Indonesia menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Dalam surat pribadi ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika atau sopan santun. Khususnya jika kamu menulis kepada orang yang lain lebih dewasa atau orang yang baru saja kamu kenal. Agar kamu mengetahui bagaimana surat pribadi, perhatikan surat pribadi di bawah ini. Jadi kalau kita menulis surat, menulis surat pribadi kepada ibu kita kah, kepada ayah kita kah, atau kepada kakak kita kah, ya, kita harus memperhatikan kalimat pembuka pertamanya, ya. Jadi kita tidak sembarangan, ya, kita harus menghormatinya karena orang yang kita kirim surat itu adalah orang yang lebih tua umurnya daripada kita. Salam sayang untuk Bunda Edo merindukan Bunda. Salam sayang untuk Bunda. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat ini salah satu contoh etika menulis surat. Di kalimat pembukanya, salamnya, ya, dengan memperhatikan etika sopan santun kepada ibunya, ya, untuk Bunda. Edo merindukan Bunda. Ya, jadi ini Edo merindukan Bunda. Siapa Edo? Edo ini adalah orang yang mengirim surat kepada orang tuanya. Sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman.
Jadi ini adalah isi ya, isi dari surat. Ya, jadi kalau kita ingin menulis sebuah surat, ya seperti di dalam contoh ini kita bisa perhatikan ada Jayapura 12 November 2015. Jayapura ini adalah lokasi ya kalian menulis surat. Kalian lagi di mana? Apakah kalian lagi di Jambi? Apakah kalian lagi di Jakarta atau di Bandung? Tanggal berapa? Tanggal 12 November 2015. Kenapa harus tulis tanggal? Kenapa harus tulis lokasi kalian menulis surat? Karena ini dokumentasi. Nah, ya. Jadi kalau di kearsipan ya, di ilmu kearsipan, dokumen kalian jelas. Ya, kalian kirim surat kepada bunda kalian jelas, terdatanya jelas. Tanggal berapa, terus di mana dan tahun berapa. Terus berikutnya ya, kita lanjutkan. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan bunda. Rindu masakan bunda, apalagi ada kabar pelantikan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tapi bunda tidak usah khawatir, Edo akan baik-baik saja di sini. Ya, ini isi dari surat pribadi. Terus ada kalimat berikutnya. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Ini apa? Ini adalah kalimat penutup ya, kalimat penutup ya pada surat ini. Ya, kalimat penutup. Buah hati bunda Edo. Seharusnya di sini seharusnya setelah kalimat penutup ini ada salam penutup. Sesuaikan dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, kalau kita dari agama Islam, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah hati bunda Edo. Oke, boleh seperti itu ya. Atau di awal tadi kita bisa lihat salam sayang untuk bunda. Seharusnya mungkin di awal tadi kita mulai dari salam dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk bunda. Salam sayang untuk bunda ini adalah kalimat pembuka. Ya. Jadi ada kalimat pembuka. Ya, jadi Bapak akan simpulkan ya untuk surat pribadi ini ya. Yang pertama yang harus kalian ketahui itu adalah tanggal surat ya. Jadi kalian jangan lupa menulis tanggal surat. Karena ini surat pribadi, sebenarnya aturannya tidak terlalu kaku ya. Pak, boleh nggak ditulis posisi tanggalnya? Boleh nggak di sebelah kanan, Pak? Boleh saja, boleh. Ya, jadi tidak ada aturan yang mengikat. Kalau untuk di surat dinas itu ditentukan ada aturannya ya, jadi tidak sembarangan. Ya. Ini terus yang berikutnya. Yang kedua, jangan lupa kalian menulis ya salam pembuka, salam ya, bukan kalimat salam pembuka. Salam itu adalah ya seperti ucapan tadi ya. Kalau kita beragama Islam, kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau selamat pagi, atau selamat sore, atau selamat siang. Terus yang ketiga, kalimat pembuka. Jadi jangan langsung kita kepada isi, masuk ke isi, jangan. Ya, jadi kita harus berbahasa basi dulu ya. Seperti yang ada di dalam contoh surat ini. Salam sayang untuk bunda, ini kalimat pembuka ini. Ya, singkat, padat, dan jelas. Terus yang berikutnya isi. Sudah seminggu Edo di Bandung ya, dan seterusnya. Itu isi. Ya, isi ya, isi itu sangat penting, mewakili apa yang ingin kita sampaikan. Ya, supaya isinya maknanya tersampaikan, gunakanlah bahasa yang baik dan benar yang mudah dipahami. Ya, bukan bahasa yang bertele-tele. Ya. Terus yang berikutnya di sini kita bisa lihat ada kalimat penutup. Kalimat penutup itu berbeda dengan salam penutup ya. Kalimat penutup contohnya, terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Itu namanya kalimat penutup. Salam penutup, yang mana salam penutup?
Ya, salam penutup sesuaikan dengan agama kita masing-masing. Apakah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bu Hati Bunda Edo. Pak, boleh nggak saya tanda tangan di sini Pak, ya kan? Karena di sini ada Edo, tanda tangannya nggak ada Pak. Boleh nak ya, boleh. Boleh, karena ini adalah surat pribadi, jadi boleh kalian menandatangani. Pak, pakai cap stempel juga Pak ya? Nggak usah. Ya, karena ini bukan dinas, bukan lembaga. Ya, karena ini sifatnya pribadi. Oke, bisa kalian pahami? Jadi, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di situ dulu ya. Untuk tugas kalian di materi yang baru ini, surat ini, kalian ya tulislah ya, kalian tulislah surat pribadi ya, kalian tulislah surat pribadi dengan cara ya gimana ya, kalau kalian ketik nggak semua juga kalian punya komputer atau laptop ya. Jadi gini aja nak, bagi kalian yang punya laptop boleh kalian ketik ya, tulislah surat cinta buat bunda kalian atau ibu kalian ya. Isinya apa? Isinya adalah mengenai kesalahan-kesalahan yang pernah kalian buat, terus kalian meminta maaf kepada bunda kalian ya. Terus aturan-aturannya seperti apa? Seperti yang udah Bapak sampaikan tadi. Ada tanggalnya, ada kalimat pembuka, ada salamnya, salam buka, kalimat penutup, isi, terus Bapak ulang lagi ya, tanggal, salam pembuka, terus kalimat pembuka, isi, terus kalimat penutup, salam penutup, terus yang berikutnya kalian boleh tanda tangani atau nama kalian ya. Kalian boleh tulis di kertas atau di buku tugas kalian ya, di kertas atau di buku tugas kalian ya, dengan tulislah dengan baik ya, dengan baik dan indah. Setelah itu kalian potong ya, kalian foto dulu ke Bapak. Setelah selesai kalian serahkan kepada orang tua kalian masukkan ke dalam amplop, serahkan kepada ibu kalian ya. Jadi Pak, boleh nggak menggunakan kertas yang berwarna-warni biar indah Pak? Boleh ya. Pak, boleh nggak saya ketik biar rapi Pak? Boleh ya. Jadi karena ini tugas, kalian foto dulu hasil tugas kalian. Setelah itu kalian seperti biasa kirim ke WA Bapak, tunggu sampai pukul 6. Setelah itu ya, surat tadi kalian lipat. Setelah itu kalian masukkan ke dalam amplop dan serahkan kepada ibu kalian ya, serahkan kepada ibu kalian ya. Dan Bapak akan menunggu respon ya, Bapak akan menunggu respon kalian atau komentar kalian. Setelah ibu kalian baca, nanti kalian komennya di kolom komentar di channel YouTube Bapak seperti yang biasa ya. Nanti Bapak akan kabari lagi ya. Jadi kalian komen ya, nanti kalian komen itu di kolom komentar di channel YouTube Bapak. Bapak akan kabari nanti ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, bagi kalian yang masih belum mengerjakan tugas, kerjakanlah karena ini sangat penting. Jangan sampai kalian tinggal kelas hanya karena tugas kalian yang tidak lengkap. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.